Baik. Ada satu nasihat yang sangat bagus disampaikan oleh Imam Hatim Al-Asam. Beliau berkata, hati-hati hawa nafsumu dalam 3 hal, dalam 4 hal. Jadi, hati-hati hawa nafsumu dalam 4 hal. Yang pertama, di dalam beribadah, hati-hati hawa nafsu yang bernama riya. Yang kedua, ketika Anda mengambil hak, hati-hati hawa nafsu yang bernama serakah. Yang ketiga, ketika Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, hati-hati hawa nafsu yang bernama ingin mendapatkan pembalasan. Yang keempat, ketika Anda berhemat, hati-hati dengan hawa nafsu yang bernama kikir. Jadi ini 4 hal jamaah sekalian. Karena rata-rata manusia ini tersesat, tergelincir dalam 4 hal ini. Baiklah saya ulang. Di dalam beribadah, hati-hati hawa nafsu yang bernama riya. Riya Anda dalam ibadah membuat ibadah itu menjadi maksiat. Allahu Akbar. Ibadah yang mestinya pintu surga berubah menjadi pintu neraka. Begitu ibadah itu mengandung riya. Maka beliau mengatakan, di dalam beribadah, hati-hati dengan hawa nafsu yang bernama riya. Yang kedua, ketika Anda mengambil hak, apakah hak dari manusia? Ataukah Anda mendapatkan hak dari Allah Azza wa Jalla? Ketika Anda mengambil hak, hati-hati dengan hawa nafsu yang bernama serakah. Kalau Anda mengambil hak, tapi dengan hati yang serakah, Anda akan mengambil hak melebihi batas. Kita sedang bagi-bagi waris. Bagian Anda dari warisan ayah Anda 1 miliar. Kalau Anda ingin mengambil hak dengan serakah, pasti Anda akan mengambilnya lebih banyak. Anda menggugat, ini belum. Kemarin waktu ayah sakit, siapa yang mendampingi sampai mati? Sebulan ayah sakit, saya yang nemani. Masa itu semua tidak dibayar? Tambahkan 1 miliar menjadi 1.200.000.000. Jemaah sekalian, semua orang yang mengambil hak dengan serakah pasti akan melampaui batas. Maka yang kedua kata Imam Hatim, di dalam mengambil hak, hati-hati dengan hawa nafsu yang bernama serakah. Nomor 3, ketika Anda memberi kepada orang lain, apakah Anda bersedekah, ataukah Anda berzakat, ataukah Anda berwakaf, ataukah Anda berhibah. Ketika Anda memberi kepada orang lain, hati-hati dengan hawa nafsu yang bernama ingin balasan. Anda berikan saya uang 1 miliar, mudah-mudahan besok orang ini datang dalam undangan. Mudah-mudahan orang ini tahu dirilah untuk menghargai saya. Mudah-mudahan ini uang saya kasih setidaknya besok saya dicoblos tahun 2024. Mereka seperti ini, mereka memberi, tapi untuk mendapatkan lebih banyak, untuk mendapatkan balasan. Ini orang yang memberi dengan hawa nafsu. Mereka memberi, tapi dengan hawa nafsu ingin pembalasan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tamnun tastakthir. Enggak usah kalian memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ingin mendapatkan lebih banyak dari manusia melalui satu pemberian, ini namanya pemberian hawa nafsu. Jadi tidak semua orang yang bersedekah itu sedekah baik. Ada orang yang bersedekah, sedekah hawa nafsu namanya. Dan sedekah hawa nafsu ini sejatinya bukan sedekah lagi. Yaitu orang-orang yang memberi, tapi untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak. Memberi, supaya orang ini menghargai saya. Jemaah sekalian, ini pemberian hawa nafsu. Yang keempat, kata Imam Hatim Al-Asam, dan janganlah, hati-hatilah dengan sikap hemat.
Ya, sifat hemat. Di dalam berhemat hati-hati dengan hawa nafsu. Banyak orang yang menghemat itu sangat baik. Menghemat itu sangat positif. Tapi hati-hatilah di dalam hemat dari nafsu yang bernama kikir. Beda-beda tipis antara hemat dengan kikir itu. Baiklah. Jadi kembali kepada kajian kita jamaah sekalian. Yang membuat kita merana, nggak bahagia padahal dengan nikmat yang nggak pernah habis dari Allah Azza wa Jalla. Karena serakah. Percayalah jamaah sekalian, tidak ada orang yang dibahagiakan Allah dengan semua kebahagiaan. Percaya itu. Tidak ada orang yang dibahagiakan oleh Allah dengan segala kebahagiaan. Si fulan ini dibahagiakan Allah dengan kesehatan, tapi memang Allah tidak membahagiakannya dengan uang yang banyak. Si fulan ini dibahagiakan Allah dengan uang yang banyak, tapi anak-anaknya semuanya nakal. Si fulan ini dibahagiakan Allah dengan anak-anak yang baik, yang saleh, tapi memang dengan keuangan yang tidak dengan keuangan yang sempit. Tidak ada orang yang dibahagiakan oleh Allah dengan segala kebahagiaan. Dan Allah Maha Bijaksana ketika memilih. Allah lihat Anda dan Allah pilihkan untuk Anda kebahagiaan berupa anak-anak yang saleh. Si fulan Allah lihat, lalu Allah berikan dia kebahagiaan dalam bentuk uang yang banyak. Allah lihat si fulan yang ketiga, Allah berikan dia kebahagiaan dalam bentuk kesehatan. Jadi yang membuat Anda nggak bahagia karena Anda nggak mau dengan bahagia Anda. Anda ingin bahagia orang lain. Ada satu gambaran disampaikan oleh ulama kita. 2 orang anak gadis. Anda suka gadis bukan? Ya. Dulu waktu nikah yang dicari anak gadis kan? Anak gadis berikutnya di surga insya Allah. Satu anak gadis cantik luar biasa. Kulitnya cantik, wajahnya cantik, tubuhnya cantik. Tapi Allah tidak memberikan uang. Allah nggak berikan kekayaan. Sehingga dengan kecantikan itu, pakaiannya cuma apa adanya saja. Lalu anak gadis yang kedua Allah tidak berikan kecantikan. Kulitnya tidak cantik, wajahnya tidak cantik, tubuhnya juga tidak cantik. Tapi Allah berikan kekayaan. Bajunya mewah, perhiasannya banyak. Jamaah sekalian yang saya hormati, 2 anak gadis ini sama-sama dapat rezeki dari Allah. Sama-sama dapat kebahagiaan dari Allah. Tapi kapan mereka bahagia? Saat mereka ridha dengan rezeki yang Allah berikan untuk mereka. Nah, seandainya orang yang anak gadis pertama, anak gadis yang cantik mengatakan, saya cantik. Saya lebih pantas memakai kalung itu. Saya lebih cocok memakai baju itu. Ini serakah namanya. Ini serakah namanya. Anak gadis yang kedua juga bisa mengatakan, saya udah punya uang yang banyak, baju saya mewah, perhiasan saya banyak. Saya lebih pantas jadi orang cakap dibandingkan dia. Nah, tapi cobalah Anda tanyakan 2 orang ini. Sudah kamu cantik. Kamu ingin dia punya perhiasan? Kamu ingin baju-bajunya yang mewah? Sekarang begini saja, ditukar. Kamu ambil baju mewahnya, perhiasannya, uangnya yang banyak, tapi kecantikanmu untuk dia. Kira-kira mau nggak nih si gadis cantik? Pasti tidak mau. Tapi terhadap gadis yang kedua Anda tawarkan hal yang sama. Sekarang begini aja, kalau kamu ingin kecantikannya, ambil kecantikannya, tapi berikan kepadanya kekayaan, berikan kepadanya perhiasan. Apakah gadis yang kedua ini mau? Enggak mau. Maksudnya jamaah sekalian, kehidupan yang Allah berikan kepada Anda sudah pas. Buktinya Anda enggak mau kehidupan Anda ditukar dengan kehidupan orang lain. Saya nih, walaupun saya cuma guru ngaji, ngajar Iqra dari rumah, dari masjid. Tapi kalau Anda suruh,
kehidupan saya ditukar dengan kehidupan seorang menteri, enggak, saya nggak bakal mau tuh. Saya nggak bakal mau. Kau ambil jabatanmu, mobil mewahmu, pengawalanmu, tapi jangan ambil kehidupanku. Tapi Anda tanyakan menteri itu, Pak Menteri, lepaskan jabatan, harta, pengawal, dan lain-lain, jadilah guru ngaji. Dia pun nggak bakal mau. Tapi saya cuma serakah. Saya pengen saya guru ngaji, tapi mobilnya yang berharga 5 miliar, rumahnya rumah yang sangat mewah. Walaupun guru ngaji, tapi semua menteri tunduk patuh kepada saya. Coba lihat, serakah itulah yang sesungguhnya yang membuat saya nggak melihat nikmat yang ada pada diri saya. Maka oleh sebab itu di sini Imam Abu Ismail rahimahullah mengatakan, orang-orang ahlul basirah itu melihat kadar rezeki dan bentuk-bentuk rezeki adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah berikan kepada saya dan berapapun yang Allah berikan kepada saya, kalau saya seorang ahlul basirah, saya akan melihat bentuk dan kadar rezeki ini adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan saya sedikit, ini kebaikan Allah. Allah berikan saya rezeki dalam hal anak, dalam hal sehat, dan Allah berikan rezeki dalam bentuk uang dan jabatan. Ini semua kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini al-basirah yang kedua, dalam memahami keputusan kauni. Ketika Anda melihat rezeki, bentuk dan kadarnya, ini semuanya adalah kebaikan Allah.